Kalau kemarin Vivo X200 ngeluarin HP versi mini, Samsung ada juga versi lebih mininya, cuma 3 inch aja. Tapi ini bukan Samsung sih yang ngeluarin ya, ini brandnya yang ngeluarin itu brand yang SoYes. Karena ini nih, tuh kan SoYes brandnya nih. Emang kalau kita ngomongin SoYes atau SoYes ini, dia memang ngeluarin ya kayak miniatur-miniatur dari HP flagship. Dulu saya pernah nge-review yang iPhone X, kalau nggak iPhone 11, nanti videonya editor tolong di pop up di sini. Itu pernah. Nah sekarang ternyata mereka ngeluarin lagi versi S24-nya. Boxnya aja sekecil ini loh ya. Bisa dengan satu tangan aja. Dan kalau di tempat yang saya beli itu terjual 70 lebih, belum penjual lainnya juga sekitar 70-an. Jadi ada yang beli, ada pasarnya. Emang semenarik apa HP sekecil ini? Langsung aja kita buka deh. Di dalam paket pembeliannya ya ada HP-nya langsung yang pakai plastik biasa kayak gini dengan sertifikasi CPA. Terus ada apa lagi, coba kita lihat. Gila, wah ternyata ada case-nya juga ya. Nah case-nya sekecil ini tuh, Samsung S24 Super Mini. Terus kita juga udah dapat kabelnya ini udah Type A to Type C ya, bukan micro USB. Terus ada HP-nya sendiri. Mirip banget warnanya, finishingnya sama S24 ya. Warna-warna titaniumnya gitu. Coba kita klentek dulu biar lebih terlihat. Widih, ada tulisannya Samsung juga loh ya. Gini nih, apa dia bayar royalti ya ke Samsung ya? Karena kan ini masalah brand, masalah hak cipta ya. Ya kalau penjualannya masih dikit sih mungkin Samsung nggak masalah ya. Kecuali kalau misalkan penjualannya udah nyalip penjualannya Samsung, itu kayaknya bakal jadi masalah deh. Tampak belakang dia agak mirip sih sama Samsung, tapi bedanya ini kayak ada 5 lensa kamera 6 ya sama flashnya ya, gila. Banyak banget nih kameranya nih. Yang saya salut warnanya sih. Warnanya ini mirip banget sama ciri khasnya Samsung. Terus di bagian kanannya dia ada tombol power, ada SIM tray. Nah ini untuk yang saya beli ini varian 4G ya. Sebenarnya dia ada beberapa varian, ada yang 3G, ada yang 4G. Dan coba kita lihat apakah dia bisa di-expand. Wah bisa ya, ternyata bisa pakai micro SD juga. Gokil. Terus di bagian bawah ada Type C dan satu ini mic harusnya ya. Ini harusnya sih mic. Terus mic lagi di sini sama volume button di bagian atas gak ada apa-apa. Cuman kalau kita ngomongin miniaturnya ini lebih tebel sih dibandingkan Samsung ya. Ini tebelnya kira-kira segini. Kalau misalkan saya bandingkan, coba ya. Saya bandingkan dengan iPhone. Wah, kayak masih mirip-mirip. Ini iPhone sama case juga masih mirip-mirip gitu dimensinya. Jadi lumayan tebel dan emang ini lucu banget sih ya. Dibandingkan harus beli, kemarin tuh saya beli boneka namanya Labubu, harga retailnya itu 200.000. Ini sambil saya nyalain ya. Kok welcome-nya welcome kayak gini, bukan boothingnya Samsung. Kemarin ketika saya beli Labubu itu harga retail 200.000, tapi karena dia lagi hype banget, banyak orang FOMO, harganya jadi 800.000. Nah ini beli cuma sekitar 600.000 rupiah. Yang menurut saya kalau dibandingkan Labubu untuk ditaruh di tas, buat saya nggak suka boneka ya, lebih baik ini deh. Karena nanti kita bahas lah, dia bisa jadi tracker. Nah jadi dia ya kayak smartphone pada umumnya, ada OS-nya, BTW ini pakai Android 9. Cuman saya penasaran deh, oh ini masih ada ininya juga, kita klentek ya. Sets, wih. Layarnya ini 3 inch dan kalau misalkan saya taruh di case-nya, cocok gak ya? Kok niat banget ya sampai ada case-nya ya? Maksudnya molding case-nya itu kan repot. Kok nggak bisa masuk? Susah masuknya. Nah ini kalau pakai case kayak gini kira-kira. Tapi dia ada iklannya ya, meskipun masuk ke home screen tuh. Ini harus diklik dulu tuh close politics game. Iklan apa nih? Ya yang penting bukan iklan-iklan pinjol lah ya. Balik lagi, dibandingkan Labubu tadi, Labubu itu kan nggak ada trackernya ya. Kalau ini misalkan tas kita hilang, kita tinggal cari aja di Find My Device lewat Google dan kita bisa tahu lokasinya di mana, bisa kita bunyikan juga speakernya. Untuk Androidnya, sayangnya dia masih pakai Android 8 ya. Coba deh kita lihat spesifikasi lengkapnya. Ini saya udah download developer info. Jadi namanya itu, bukan S24 namanya, S23 Pro. Dia pakai Android 8.1. Terus RAM-nya cuma 2 GB, chipsetnya dia pakai MediaTek 6580 dan internal storage-nya gokil, cuma 16 GB. Dan untuk baterainya itu ada di 1100-an mAh, tapi sekarang kita coba kameranya dulu. Wah, kalau dia bener-bener miniaturnya S24 harus beda sih. Coba kita foto daun ini deh ya dari S24 miniatur. Ini tombol shutternya ini ya. Iya, udah lama nggak pakai. Suaranya juga kayak gitu ya. Tuh, oke, satu sampel. Kita coba lagi. Gambarnya tuh kayak gambar-gambar
Zaman-zaman saya SMA gitu kameranya ya, gambar-gambar yang kayak webcam. Sekarang kita coba untuk selfie. Selfie-nya juga deket banget POV-nya. Gila, ini saya segini aja ya. Tuh, kelihatan nggak ya di situ ya? Saya segini aja. Gak cukup loh. Dan ini adalah kualitas kamera depannya, kira-kira seperti ini. Ya mirip banget sama kamera webcam zaman dulu. Dan mikrofonnya ini yang kalian dengar adalah mikrofon langsung dari S24 miniatur mininya. Kira-kira seperti ini. Wah gile. Kamera sih, ya kalau misalkan digunakan untuk kamera mata-mata oke lah ya. Tapi kalau untuk kamera vlogging enggak. Kalau untuk kamera belakangnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ngevlog di mana gitu pakai HP kayak gini, kayaknya orang juga bakalan langsung, wah ini ngapain orang ini pakai mainan ya? Karena bentuknya bener-bener kayak mainan, kecil, enteng, tapi sayangnya lumayan tebel. Terus karena ini smartphone ya, jadi ada Play Store-nya, kita bisa download beberapa aplikasi. Tadi saya udah download, wah Mobile Legends ini kayaknya menarik kalau misalkan main Mobile Legends di sini sebenarnya ya. Cuman berapa sih ini? 140 MB. Coba deh kita install dulu karena tadi storage-nya cukup kok ya, satu Mobile Legends aja. Belum lagi install yang di gamenya ya. Cukup kok ya, kita coba deh. Tapi sambil kita nunggu download, kita coba aplikasi lain, contohnya kayak TikTok. Dan ya, ini bukannya saya lupa mencet, tapi memang dia lumayan lelet ya. Buka TikTok aja lumayan lama nih. Tuh, berapa detik nih? Wah, lama. Wah, nggak buka-buka. Woi, kalau tampak belakang sih dia udah mirip sih ya sama flagshipnya Samsung. Tapi kalau tampak depan, wah, beda banget. Udah kayak HP tempur jadul gitu, karena bezelnya gede banget. Dan kita coba login pakai TikTok. Wih, kok nggak bisa? Ya, ntar kita force close semuanya dulu karena memang RAM-nya cuma 2 GB, storage-nya pun juga cuma 16 GB. Jadi harap maklum lah ya. Dan setelah nunggu lama, TikTok isn't responding ya. Padahal saya cuma buka TikTok aja satu nih harusnya. Coba kita buka aplikasi lain deh. Berarti TikTok ini makan RAM lumayan ya. Kita coba buka YouTube sekarang. YouTube dulu, oke. Kalau untuk YouTube dia masih bisa ngebuka dan coba kita lihat. Wah, speakernya. Kira-kira seperti ini suara speakernya. Kecil banget padahal ini volume paling gede ya. Buat YouTube dia bisa di upscaling di 720p. Kita coba di 720p apakah dia bakal nge-lag. 720p nya enggak sih, enggak nge-lag. Dan untuk kualitasnya nge-lag ternyata 720p nya ya. Wah ini nanti aja sah. Jadi di belakang kamera itu Yanza saya suruh untuk locate device karena nanti saya mau demoin buat apa sebenarnya HP ini loh. Mana? Ya. Suaranya ada, YouTube-nya hilang sekarang. YouTube isn't responding. Ya, jadi TikTok, YouTube gak bisa. WhatsApp tadi juga udah saya coba untuk sharing device sama WhatsApp saya, tapi memorinya gak kuat, jadi WhatsApp-nya juga force close. Nah, fungsinya buat apa dong berarti? 70 orang tadi beli buat apa dong? Saya jadi penasaran deh. Coba kita lihat feedback-feedbacknya bentar. Tapi sebelum kita bacain itu kita coba. Ini fungsinya menurut saya sih, kalau misalkan kita taruh di tas, pakai strap gitu ya. Coba sah. Nah, ini bisa jadi tracker juga. Jadi ibaratnya ya anggap aja ini ditaruh di tas atau di... Nah, tuh. Jadi suara alarmnya juga lumayan kenceng ya. Kalau misalkan soundnya dibunyiin. Coba sah lihat HP-nya sah. Dan di HP-nya kita juga bisa lihat mapnya dia ada di mana. Tuh ya. Jadi bisa jadi tracker juga. Kalau dibandingin sama HP yang normal ya. Gokil. Kecil banget. Nah ini ya 70 terjual di seller ini aja ya karena banyak sellernya. Dan kita coba lihat feedbacknya, recommended banget, packingnya rapi, cepet datangnya, packing doang. Terus puas dengan HP dan harga, pengiriman oke, puas dengan HP dan harga 600.000. Sebenarnya kalau kalian beli HP normal 600.000 dapat HP apa ya? 600.000 Evercost dapat lah ya, dan lebih bisa dipakai dibandingkan ini. Jadi kalau dipakai buat daily nggak bisa HP ini. Terus ada yang bilang bagus untuk harga segitu. Karepmu lah. Terus sudah coba dinyalain dan bisa, aplikasi udah dicoba dan bisa semua, pengiriman cepet. Unit saya, oknum yang saya pakai ini bisa dibuka aplikasi tapi not responding ya. Tapi kalau kita lihat dari semua feedbacknya ini rata-rata itu belinya yang versi iPhone ya. Ya Samsung ada sih, ini satu yang warna ungu. Tapi rata-rata yang komennya buka aplikasinya bisa itu versi yang Apple. Mungkin di next video lah kita coba bahas yang iPhone juga. Tapi sekarang pertanyaannya, HP ini buat siapa dan buat apa? Ya karena ada yang beli, ada yang buat, berarti ada marketnya. Cuman kalau saya pribadi, ini bukan market saya sih. Ya kalau misalkan dibuat
Oh, tapi saya punya ide nih. Jadi kalau misalkan kalian punya trust issue sama pasangan kalian, ya kayak pura-pura aja nih kado lucu-lucuan gitu, taruh aja di tas. Nah, terus trackernya kalian nyalain. Jadi kalian bisa tahu kemana aja pasangan kalian pergi selama baterainya ada ya. Jadi jangan lupa untuk disuruh ngecas juga. Ya intinya sih kalau buat saya jadi tracker aja enak lah. Tapi kalau untuk nonton YouTube, TikTok yang seperti yang kalian lihat tadi, untuk yang unit ini ya, itu not responding. Tapi ya kalau buat lucu-lucuan aja, oke lah. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.